Karena ada kaitannya, maka yang 52 saya sebutkan juga. Jadi ada kata-kata yang persis di awal ayat 52 dan di awal ayat 54, yaitu kata-kata kadak bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim. Jadi bawahnya juga begitu, 54 juga kadak bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim. Jadi orang yang kafir, apapun kafirnya, itu sebetulnya seperti keadaan dakbi, K itu seperti dakbi itu keadaan, yaitu Ali Fir'aun. Ali Fir'aun berarti Fir'aun dan pengikutnya, termasuk waladina min dan orang-orang sebelum mereka. Jadi orang kafir zaman dulu sampai zaman sekarang ini ya seperti Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Nah cuma yang atas itu saya beri kuning itu ya. Yang atas itu kafaru bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang bawah kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Lah hukumannya kalau yang atas itu fa'khadallahu bidzunubihim, Allah menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Yang bawah juga sama, fa'alaknahu, Allah menghancurkan mereka atau membinasakan mereka bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Cuma yang bawah itu ditambahin khusus Fir'aun, fa'aghraqna ala Fir'aun, lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya ini sebagai perbandingan, ternyata ayat Al-Quran terkadang diulang-ulang. Itulah cara Allah menggiring manusia, jangan sampai kafir, jangan sampai mendustakan, jangan sampai mengingkari. Nah ini sebetulnya adalah untuk memperjelas bahwa siapapun yang kafir, siapapun yang mendustakan di zaman manapun juga itu ya hukumannya sama, yaitu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk lihat terjemahannya ya, kata bi'al Fir'aun walladzina min qablihim, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Walladzina min qablihim, serta orang-orang sebelumnya. Orang yang sebelumnya berarti ya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, Nabi Lut, itu sama. Kafaru bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, fa'akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah Maha Kuat, syadidul iqab, amat keras siksaannya. Khususnya di akhirat itu siksaan itu tidak terbayangkan, sangat menyakitkan. Dan ada belas kasihan dari malaikat. Ya, ini Allah kuat. Jadi mensifati Allah itu Allah Maha Kuat, termasuk siksanya amat keras. Yang kedua, zalika, jadi siksaan yang demikian itu bi'an Allah, karena sungguhnya Allah lam yakun mughayyiran, sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat, mughayyiran tidak merubah nikmatan suatu nikmat,
an'amaha ala qaumin, yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Inna Allah, sesungguhnya Allah, Sami'un, maha mendengar, Alimun, maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak merubah nikmat menjadi bencana, menjadi siksa, kecuali mereka itu merubah diri mereka. Aslinya ini, aslinya manusia itu ahli surga semua. Jadi manusia pada dasarnya ahli surga semua. Karena keturunannya Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya juga dari surga. Nah, termasuk diturunkan ke dunia itu sebetulnya juga diberi nikmat. Banyak nikmat yang diberikan. Dan nikmat-nikmat itu tidak dirubah kecuali mereka itu merubah diri mereka. Ya, yang dirubah apa? Yang berubah itu nanti akan dibahas. Lah diulang lagi ya. Kadang bi ali Fir'aun wal ladzina min qablihim, kadang mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wal ladzina min qablihim, serta orang-orang yang sebelumnya. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Fa ahlaknahu bidzunubihim, kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa kullun kanu dzalimin, dan kesemuanya adalah orang-orang zalim. Ya, jadi dianalisa ini. Dari tafsir itu menganalisa perkata sampai di situ jadinya. Jadi kalau yang bawah ini dibinasakan, kalau yang atas tadi adalah disiksa. Tapi sebetulnya intinya sama. Dibinasakan itu artinya ya tidak diberi kenikmatan, terus kemudian di dunia ini dibinasakan. Dibinasakan artinya dimatikan melalui, kalau Fir'aun itu adalah Fir'aun dan tentaranya itu ditenggelamkan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat tafsirnya aja. Jadi di ayat ini kita membahas mulai ayat 53 dan 50. Berapa tadi? 54 ya. Ya, 53 dan 54. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala memberitahu antamami adlihi wa qistihi fi hukmihi, tentang keadilannya yang sempurna dan keputusannya. Hukum itu bisa diartikan keputusan. Bi'annahu ta'ala la yughayyiru nikmatan, bahwa Allah tidak merubah nikmat an'amaha ala hakim, yang telah diberikan kepada seseorang, illa bisa babi dan bin, kecuali disebabkan oleh dosa irtakabahu yang dilakukannya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa sebenarnya orang itu mendapatkan musibah, mendapatkan termasuk masalah, itu adalah disebabkan dosanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, termasuk kerusakan di muka bumi hingga datang maksudnya, wal bahri, dan di lautan, itu disebabkan oleh tangan manusia. Dan ada ayat lain yang tentang itu. Intinya
ketika ada musibah itu hendaknya kita koreksi. Nikmat kok menjadi musibah itu adalah karena disebabkan oleh dzanbi, adanya dosa irtakabahu yang dilakukannya. Faqala, lalu Allah berfirman, "Dzalikal adzab an-najim min su'il amal." Siksa yang datang tersebut adalah dari perbuatan buruknya. Wa ihlaki Quraisy bi kufriha, termasuk kehancuran orang Quraisy. Ya, orang Quraisy kalah menghadapi umat Islam, padahal orang Quraisy itu kuat ya. Itu adalah karena kekufurannya. Kekufuran bi an'umillahi 'alaiha, terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikannya. Jadi nikmat itu jamaknya bisa ni'am, bisa an'um. Jadi kalau ingin membuat nama misalnya an'um itu berarti nikmat-nikmat. Ini contoh aja orang Quraisy ya. Bisa bagi sunnatihi ta'ala, sebab sunnatullah ta'ala ya. Wa hikmati, dan hikmah-hikmahnya. Hikmah ya, bukan hukum ya. Kalau hukum itu hukmihi, kalau ada tanya berarti hikmati. Jadi berdasarkan sunnatullah dan hikmahnya, allati ittadar, yang telah berlaku, Allah yuwayyira nikmatahu ala qaumin, bahwa dia tidak mengubah nikmat kepada suatu kaum, hatta yuwayyiru ma bihim minal hal, sampai mereka mengubah sikap yang ada pada diri mereka. Ya contoh saja ya Fir'aun. Fir'aun itu kan diberi nikmat yang besar, kekuasaan yang luas, tentara yang hebat, tidak terkalahkan. Itu kan nikmat. Nah, ketentuan Allah itu tidak dirubah kecuali mereka itu berubah haluan. Itu merupakan sunnatullah namanya. Sunnatullah rumus kehidupan. Sunnatullah itu berarti ya semacam rumus-rumus kehidupan yang ditentukan Allah. Jadi prinsipnya itu hidup, tidak akan dirubah kecuali karena ada perubahan sikap. Nanti juga akan dijelaskan sikap apa saja. Fayaqulun nikmah, lalu mereka mengkufuri nikmat, wayaqtaru biha, dan menyombongkan diri dari nikmat itu. Fastahaqqu, maka dengan demikian mereka berhak tabdilal awdha, yaitu mendapatkan ganti katabdil ahli Makkah it'amahu min ju', seperti bergantinya penduduk Mekah yang telah mendapatkan makan setelah kelaparan, wa amanahu min khawf, dan setelah mendapatkan keamanan setelah ketakutan. Jadi alilah fikrosi ilah biwiratas kita wasifal yang turun dari batil hadir at'amahu min ju'i wa amanahu min khawf. Jadi ada nikmat yang diberikan pada penduduk Quraisy, yaitu penduduk Quraisy itu dulu mencari makan sulit, tapi diberi rezeki oleh Allah sehingga tidak kelaparan, termasuk diberi keamanan dari ketakutan. Itu nikmat. Lah nikmat itu bisa berubah menjadi adab kalau tidak disyukuri, intinya gitu. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Jadi ada dua ya, yang mirip dengan ayat tadi. Tadi kan surat
Al-Anfal ayat 53. Ini ternyata ada di surat ayat 11. Ini yang sering dibuat ceramah ini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ini biasanya kan dari kita ini tidak akan berubah menjadi nikmat kecuali kalau ada perubahan dari kaum itu sendiri. Tetapi banyak contoh ya, khususnya dari dua ayat ini menjadi contoh. Jadi nikmat itu terus ada sampai mereka itu berubah, yaitu melakukan kekufuran, akhirnya berubah menjadi azab. Sebetulnya arahnya lebih ke sana. Jadi pada dasarnya manusia itu berhak untuk mendapatkan nikmat sampai kufur. Jadi wa idza radallahu bikum min su'an fala maraddalah. Ini juga prinsip. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Tetapi Allah memberi keburukan itu bukan semena-mena, tetapi karena perbuatan mereka sebetulnya. Jadi mendatangkan musibah itu adalah karena perbuatan. Tapi kalau Allah sudah menghendaki keburukan itu musibah, tidak ada yang bisa menolak. Wa ma lahu min dunihi miwal, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa melindungi. Kalau Allah mendatangkan tidak ada yang bisa menghalangi. Yang sering kita baca untuk menguatkan itu yaitu ucapan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima man'ata wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dibaca waktu apa itu? Selesai sholat ya. Jadi selesai la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya itu terusnya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tapi sebetulnya juga ada bacaan di fikih sunnah itu. Bacaan setelah bacaan i'tidal itu juga ada hadis tentang itu. Setelah i'tidal itu bisa ditambah khususnya untuk sholat malam. Jadi wa fi hadza dilalatun wadihah. Padahal ini menunjukkan bukti yang jelas ala annastiqaqin ni'ami, bahwa nikmat itu munawwatun bi sholahil aqaid. Jadi bahwa nikmat itu dapat diperoleh tergantung kepada sholahil aqaid. Pertama, benarnya akidah. Akidah itu yang prinsip. Jadi orang yang utama dalam hidup ini sebetulnya adalah membenarkan akidah. Makanya kalau ada orang kafir, yang pertama yang diminta harus yaitu menyatakan tauhid, yaitu syahadat dulu. Masalah sholat urusan belakang, sebenarnya belum syahadat sih. Tidak harus kok bisa sholat dulu. Jadi kamu kalau ingin masuk Islam harus bisa sholat dulu, harus bisa wudu dan sebagainya. Usah. Itu setelah akidahnya ditata dulu. Nanti setelah akidahnya baru diajari tentang yang lain. Jadi nikmat Allah itu tergantung ini. Pertama, benarnya akidah. Yang kedua, wa husnul amal, bagusnya perbuatan. Perbuatan yang termasuk ibadah. Cuma perbuatan yang tidak ibadah, tidak hanya sholat, puasa, tetapi juga sikap sehari-hari.
Yang ketiga adalah waris atul akhlaki dan tingginya akhlak. Ini menurut kitab tafsir ini. Jadi nikmat itu tetap akan diperoleh kalau orang itu mempunyai tiga hal ini. Pertama, bagusnya akidah, sholahil aqoid istilahnya. Sholahil aqoid. Yang kedua, husnil amal, bagusnya amal perbuatan. Terus waris akil akhlak, tingginya akhlak. Jadi prinsip hidup itu ya, orang itu dikatakan agamanya baik, itu berarti akidahnya lurus, benar. Terus amalnya baik dan tingginya akhlak. Berarti kita ini kalau mencarikan jodoh atau mencari jodoh itu disuruh memilih agama yang baik, berarti tiga ini nilainya. Dimulai dari sholatul aqoid, wa husnul amal, dan rifatil Islam. Wa anna zawalan ni'ami yakunu bisa bagi. Jadi hilangnya berbagai nikmat adalah disebabkan satu, al-kufri, kekufuran, wal fasadi, dan melakukan kerusakan. Kerusakan menurut Quran itu sebetulnya bukan kerusakan yang kadang-kadang merusak hutan, merusak itu, yaitu yang kerusakan, tetapi kerusakan yang dimaksud juga bukan hanya itu, tapi kerusakan termasuk kerusakan akidah, kerusakan akhlak, itu termasuk kerusakan, merusak tatanan masyarakat. Jadi rukun menjadi tidak rukun itu juga merusak ya, dalam pandangan agama. Termasuk wasu'il akhlak dan buruknya akhlak. Termasuk fasad itu berarti ya fasad, kerusakan dalam hal ibadah. Ibadah itu ada bid'ahnya, itu juga rusak itu. Nah, menurut penilaian jadi menafsirkan tadi zawalun nikmah, hilangnya berbagai nikmat, zawalun ni'am ya. Tadi kan an'um, sekarang ni'am. Hilangnya berbagai nikmat itu rata-rata adalah disebabkan kufur, fasad, dan buruknya akhlak. Ini artinya gini, ya, saya sering memahami. Jadi orang itu begitu melakukan dosa, kemudian kalau ada musibah, itu pertanda kita disayangi Allah. Ya, itu ditegur langsung oleh Allah. Kalau yang tidak ditegur langsung, itu berarti itu bahaya buat kita malah bahaya. Itu namanya istidraj. Makanya ini disebutkan illa ayyakuna dzalika istidrajan. Jika tidak, artinya melakukan kekufuran, melakukan tadi kerusakan, bahkan akhlak yang buruk, kok tidak dihilangkan nikmatnya. Ini berarti hanyalah sebagai wujud istidraj. Istidraj itu cara Jawane dilulu. Nikmat diberi sementara tetapi untuk disiksa yang berat. Dibiarkan saja melakukan maksiat tetapi nanti mendapatkan siksa yang berat. Sebagaimana Fir'aun itu sehat terus hidupnya, tidak pernah sakit. Yang menjadi penguasa itu tidak ada tandingannya. Tetapi akhirnya mendapatkan siksa di dunia sudah kelihatan tenggelam, dan di akhirat mendapatkan siksa yang pedih. Dan sesuai dengan firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan
dari arah yang tidak mereka ketahui. Artinya gini, seperti orang korupsi sedikit itu ketahuan. Nah itu berarti itu syukur. Paling ditegur atau dipecat. Tapi tahu-tahu korupsi itu banyak, terus akhirnya ditangkap, dimasukkan penjara yang lama sekali. Nah itu berarti istidrak, dibiarkan sampai numpuk kesalahannya. Terus itu dalam hal korupsi, tapi dalam hal dosa ya, dibiarkan, tapi tahu-tahu nanti ada musibah, terus hancur semua rumah tangganya. Bahkan di akhirat yang bahaya itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi nikmat, dibiarkan mendapatkan nikmat dan ditegur, itu sebetulnya istidrak. Jadi orang maksiat tetapi tetap diberi nikmat, itu sebetulnya adalah istidrak. Jadi sudah ditegur berkali-kali tapi dia tidak mengindahkan, akhirnya dibiarkan, diberi nikmat tapi akhirnya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di dalam Al-Quran mengingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi kamu jangan tertipu oleh orang kafir yang menguasai di negeri itu. Jangan tertipu. Itu mataun, itu hanya kesenangan sementara. Ya, jadi pembahasannya sampai di situ. Wa kullun nas tahta riqabillah. Semua manusia sebetulnya di bawah kontrol Allah. Al-Mutasarrif ilaihi, yang mengatur mereka. Wa lidza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa anallahu samiun alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai samiun, Allah Maha mendengar lima yaqulu mugaddi rusul. Jadi Allah mendengar yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Termasuk alim, Allah Maha mengetahui bima yaf'alun, yang mereka kerjakan, meskipun sembunyi-sembunyi, meskipun tidak diketahui orang, itu Allah Maha tahu. Termasuk yang baru-baru ini ada orang yang dibawa ke Nusa Kambangan sebelumnya. Itu ternyata kena fitnah kan gitu. Allah tahu. Wah, artis-artis ini. Amar Zoni. Amar Zoni. Amar Zoni. Saya hanya sepintas saja. Itulah dramatis kehidupan. Jadi Allah tahu siapa yang memfitnah. Sumpah akan datang Allah. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan al-kalam as-sabiq, yaitu perkataan sebelumnya, wa fassalahu tafsilan, dan memperinci dengan jelas. Faqala marratan ukhra, dan Allah berfirman sekali lagi. Ya, di akhir tadi ya, kadang bi ali Fir'aun, kadang mereka serupa dengan kadang Fir'aun dan pengikutnya. Ini apa tujuannya? Litarsi fi wajhi syibhi, untuk menegaskan bentuk penyerupaan. Jadi kalau belajar balaghah ya, itu ada pelajaran yang namanya tasbih. Tasbih itu penyerupaan. Ada namanya musyabbah, ada musyabbah bih, yang ada wajah sibih, ada tasbih. Itu pelajaran guru. Intinya
Al-Quran itu banyak menyerupakan. Jadi orang kafir tadi diserupakan dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan orang kafir itu namanya itu musyabbah, yang diserupakan. Lah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya namanya musyabbah. Langkah seperti kata seperti itu ada tasbih. Ya, sekedar tahu istilahnya. Terus wajah syibih itu persamaannya. Wa bayanul maksud minal kalamil awal. Ya. Jadi penjelasan maksud dari perkataan pertama bil kalam minal asli tentang siksa wa wal idrok yaitu berupa penenggelaman. Jadi kalau di atas ayat tadi 52 ya, itu tidak ada kata-kata ditenggelamkan. Tapi kalau di sini ada ditenggelamkan. Tapi maksudnya ada kesamaan ya. Penjelasan tentang siksa yang diturunkan kepada mereka saat kematian, kemudian siksa yang diturunkan kepada mereka di dalam kubur di akhirat. Dan penjelasan bahwa sebab dari siksa, artinya gini, orang-orang kafir di zaman apapun juga itu disamakan dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi sama. Disamakannya apa? Dalam siksa, termasuk di kubur dan di akhirat itu sama nanti siksanya. Sebabnya apa? Yang pertama, awalan al-kufru bi ayatillah, karena kufur terhadap ayat-ayat Allah. Pokoknya siapa saja yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, itu pokoknya sama dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini maksudnya adalah ingkar dalail al-ilahiyah, artinya mengingkari dalil-dalil ketuhanan, ya bukti-bukti ketuhanan. Ayat itu sebetulnya adalah bukti. Yang kedua, at-takdzib bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Artinya ingkar wujuhi tarbiyah wal ihsan wal nikmah, mengingkari bentuk-bentuk bimbingan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kasratiha wa tawaliha alaihim, padahal semua telah banyak dan terus-menerus diberikan kepada mereka. Faqalu kadzabu bi ayati rabbihim, ucapan Allah ya, mereka mendustakan terhadap ayat-ayat Tuhannya. Itu ziyadatul dalail, merupakan tambahan dari petunjuk ala kufronin nikmat, atas kufurnya nikmat, wajuhudil haqqi, dan ingkarnya kepada kebenaran. Jadi ya prinsipnya ya, jadi prinsipnya sama. Pokoknya orang yang ingkar kepada Allah namanya kufur, termasuk orang yang mendustakan, itu pokoknya sama dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Al-Khulasoh, kesimpulan. Laqad ittama fi haula'il mu'adzibin, sesungguhnya telah terkumpul pada diri mereka yang mendustakan itu al-kufru bi wujudillah, kufur terhadap wujud Allah wa wahdaniyati, dan keesaannya. Jadi orang yang mendustakan itu pasti kufur, tidak mengakui adanya Allah. Atau kadang-kadang mengakui adanya Allah tetapi juga mengingkari keesaan Allah. Dia mengakui Tuhan Allah tetapi juga mengakui Tuhan yang lain. Kalau kufur itu berarti orang
ya orang selain Arab, ya orang Arab karena pernah ada Nabi Ibrahim mengaku adanya Tuhan Allah, tapi mereka mengakui berhala-berhala sebagai Tuhan. Nah itu berarti dianggap bahwa itu syirik, ya. Mengakui Allah Tuhan, yang lain juga Tuhan, itu namanya syirik. Ada yang ingkar dan mengakui adanya Allah, itu berarti juga mu'adzibin. Mu'adzibin itu bukan yang disiksa, maksudnya bukan mendustakan ilmu dalam terjemahan. Jadi haulai mu'adzibin yang jadi ini keliru terjemahnya. Yang betul adalah haulai mu'adzibin, artinya adalah mereka yang disiksa. Yang disiksa itu satu adalah karena kufur. Yang kedua, ingkar nikmah, mengingkari nikmat-nikmat allati an'amallahu biha alaihim, yang telah diberikan kepada mereka. Kufur itu ingkar, ya sama. Ya kufur itu berarti diberi nikmat tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak digunakan untuk yang baik. Nah prinsipnya orang yang disiksa itu disebabkan dua hal itu. Lain syakartu lazidanaku walain kafartu ina adabi lasati. Jadi orang yang ingkar itu akan disiksa dengan pedih. Kesimpulannya begitu. Jadi orang yang disiksa itu karena dua, karena kufur, bisa karena ingkar nikmat. Khotama ta'ala al-kalam, Allah Ta'ala menutup pembicaraan dengan berfirman wa kullum kamu dzalimin, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Ini artinya annakul lan minal musyriku Quraisy wa ali Fir'aun. Artinya bahwa kesemuanya dari orang-orang Quraisy dan yang musyrik, ya. Dan Fir'aun dan pengikutnya kanu dzalimi anfusihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa dzalimi sa'irin nas, dan mendolimi semua manusia bisa babil idza, dengan cara menyakiti mereka. Ya, jadi kalau Fir'aun itu membunuh anak-anak itu ya, termasuk menyiksa yang tidak mengikuti agamanya. Kalau orang kafir Quraisy itu juga menyiksa manusia yang beriman. Ya banyak di antara sahabat itu yang disiksa oleh orang kafir Quraisy, bahkan ada yang mati. Ada juga yang dihentikan siksanya karena ditebus, yaitu Bilal bin Rabah. Wa nawaina mahalaka bisa babidulmihim wa dunubihim. Sesungguhnya Allah menghancurkan mereka hanya disebabkan kezaliman dan dosa mereka. Wa salabahum tilkan ni'am ya alati asdaha ilaihi, dan Allah menarik nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Jadi karena kedzaliman dan dosa, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi Allah menghancurkan karena kedzaliman, karena dosa. Terus kemudian Allah menarik nikmatnya adalah karena dosa tadi, kedzaliman dan dosa. Wa ma dzalamahullah, dan Allah tidak pernah mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tetapi mereka sendiri yang telah mendolimi mereka sendiri. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi Allah tidak pernah berbuat dolim, tapi sebenarnya mereka lah yang dolim terhadap diri mereka sendiri. Aikan mudzalimin, artinya mereka lah sebenarnya yang zalim. Alladzina aradu anfusahum li adabillahi ta'ala,
karena telah menjerumuskan diri mereka untuk mendapatkan adab Allah Ta'ala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ini ada ayat Al-Quran yang bunyinya begitu. Dan Tuhanmu tidak pernah mendolimi seseorang. Itu prinsipnya. Jadi siksa yang diberikan pada orang musyrik Quraisy, ini saya baca artinya aja ya, supaya kalau bisa sesuai dengan mulainya dan sampai jam 5 berarti berakhir ya sebelum jam sebelum jam 6 ya. Siksa yang diberikan pada orang-orang musyrik Quraisy itu terbatas berupa terbunuh dan dicabutnya nikmat dari mereka disebabkan oleh kekufuran dan kemaksiatan mereka. Ini sebetulnya kan setelah membahas peperangan Badar, tokoh-tokoh Quraisy banyak yang terbunuh, sehingga juga orang Islam banyak mendapatkan harta rampasan perang karena mereka itu habis dagang. Jadi harta mereka juga banyak yang diambil oleh orang-orang Islam. Disebabkan apa? Karena kekufuran dan kemaksiatan. Karena kekufuran dan kemaksiatan, Allah akhirnya membantu orang-orang Islam untuk mendapatkan kemenangan. Artinya kita dalam hidup juga demikian. Yang penting kita harus tetap baik dengan Allah. Ada 3 tadi ya. Yang pertama akidah, yang kedua amal, yang ketiga akhlak. Ini nanti akan bisa menurunkan bantuan dari Allah. Tapi kalau 3 ini hilang, ya akan mendapatkan musibah. Wa ma'adabu man qablahum fakana adabu istiqsal. Adapun siksa yang diberikan kepada umat sebelum mereka berupa siksa yang menghancurkan semua. Jadi siksanya itu artinya bersifat luas. Itu namanya adabu istiqsal. Ka'irroki al-Fir'aun, seperti penenggelaman kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa irsalir rih ala adin, dan dikirimkannya angin kencang buat kaum Ad. Jadi angin kencang yang kalau seperti sekarang berarti ya air apa? Angin apa? Air puting beliung yang biasa. Rumah-rumah hancur, tanam-tanaman bersih, bahkan manusia banyak yang meninggal. Termasuk bisa juga as-soihah al-mujawizah lil had fi syiddah, suara yang sangat keras yang sangat memekakkan. Wahyat toliyah ini sering disebut atau yaitu toliyah itu berarti melampaui batas, ada suara yang menyebabkan telinga terganggu sampai apa? Sampai kopok ya, kopok besar. Bisa coba. Budak kuning. Ya. Kodo air. Sumli. Bahkan ada yang sampai meninggal. Yang meninggal itu yang ditimpakan kepada kaum Samud. Nah, fikih kehidupan itu saya kira sama. Intinya bahwa Allah menyiksa mereka di dunia dan akhirat bukan merupakan kezaliman. Jadi itu bukan kezaliman Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Simpulannya begitu. Sebenarnya kewajiban mereka hanyalah menyibukkan diri untuk beribadah, bersyukur, dan meninggalkan kekufuran. Sesungguhnya mereka telah merubah nikmat Allah yang ada pada diri mereka dan mengganti dengan siksa, mengganti pemberian dengan bencana. Ini sebagai petunjuk yang sangat jelas bahwa Allah Ta'ala tidak mengawali dengan siksa dan bencana.
yang dilakukan hanyalah balasan atas kemaksiatan dari diri mereka sendiri. Jadi jelas ya. Dan jika Allah telah menciptakan mereka, menciptakan tubuh dan akal mereka sejak semula untuk disiksa di neraka, ini sebagaimana diduga oleh orang yang tidak paham, maka hal itu sebetulnya tidak sesuai dengan keadilan, hikmah dan rahmat Allah. Allah tidak pernah begitu ya. Itu hanya dugaan. Allah itu kejam, tidak kejam sebetulnya. Hanya menunjukkan keadilannya. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi ya dengan kajian ini berarti prinsipnya yakin bahwa kita semua asalkan bisa memperbaiki akidah, memperbaiki amal tadi ya, husnul amal, termasuk akhlaknya kita baik, yakinlah kita pasti masuk surga. Amin. Asalkan kita tidak sengaja berbuat jahat, ingkar, itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang ada kesalahan. Pokoknya harus jarak menentang Allah bukan jangan. Saya kira cukup.